Tim nasional Indonesia berhasil memetik kemenangan atas Timur Leste di FIFA Matchday pada Kamis 27 Januari 2022. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Kapten 1 Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Pada pertandingan tersebut, skuad Garuda berhasil melibas Timur Leste dengan skor 4-1. Ada sejumlah pemain yang lantas berhasil menarik perhatian pada laga tersebut. Lantas, siapa saja yang pantas disebut yang paling bersinar? Olahraga Project akan membahas 5 pemain yang bersinar di laga Timnas Indonesia vs Timur Leste untuk kalian. Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya mampu bersinar saat mengantarkan Timnas Indonesia menang 4-1 atas Timur Leste. Bagaimana tidak, berkat golnya di menit 65, skuad Garuda pada akhirnya bisa bangkit. Meski awalnya kerap kali membombardir gawang Timur Leste, Timnas Indonesia selalu kesulitan untuk mencetak gol. Ricky pun hadir dan memberikan harapan dengan tendangan geledeknya yang merupakan umpan dari Ronaldo Kuate. Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand mungkin baru masuk di babak kedua, tepatnya di menit 66 untuk menggantikan peran Evan Dimas. Namun, kehadiran Marcelino nyatanya sangat berpengaruh terhadap permainan pasukan Sintayong tersebut. Marcelino mampu menjadi pembeda hingga lini depan Timnas Indonesia semakin berbahaya. Walau tak mencetak gol, pemain debutan Timnas Indonesia itu sukses berperan penting dalam 3 gol yang tercipta hingga laga berakhir. Sintayong saja mengakui bahwa Marcelino memberikan sesuatu yang berbeda saat baru dimasukkan di pertengahan babak kedua. Untuk Marcelino, dia masuk di pertengahan babak kedua dan Ronaldo masuk dari awal babak kedua. Jadi setelah kedua pemain ini masuk, performa tim memang menjadi lebih baik. Saya sangat merasakan itu, ujar Sintayong dalam konferensi pers pasca laga. Ronaldo Kuate. Seperti yang sudah dikatakan Sintayong di atas, selain Marcelino, Ronaldo Kuate juga memberikan hal baru terhadap permainan Timnas Indonesia di babak kedua. Sintayong yang awalnya kecewa dengan permainan skuad Garuda di babak pertama berubah menjadi senang saat melihat permainan anak asuhnya di babak kedua. Hal itu pun diakui Sintayong karena ada peran Ronaldo Kuate. Ronaldo bermain sejak awal babak kedua dengan menggantikan peran Ramai Rumakik. Baru masuk, Ronaldo yang baru berusia 17 tahun itu lantas langsung berkontribusi untuk Timnas Indonesia. Karena gol yang diciptakan Ricky di menit 65 merupakan assist dari pemain telah resmi menjadi debutan termuda untuk Timnas Indonesia. Pratama Arhan. Pratama Arhan berhasil menjadi man of the match di laga Timnas Indonesia vs Timur Leste. Ia berhasil menyabet status itu meski baru dimainkan di babak kedua. Tentunya gelar pemain terbaik di laga kontra Timur Leste sangat layak diberikan kepada pesepak bola berposisi sebagai fullback kiri tersebut. Sebab sejak masuknya Pratama Arhan, daya gedor Timnas Indonesia semakin berbahaya. Pratama mungkin hanya bisa mencatat namanya sekali saja di Liga Timnas Indonesia vs Timur Leste. Namun sejatinya, 3-0 akhir Timnas Indonesia berawal dari aksi Pratama Arhan. Selain gol melalui tendangan penalti di menit 73, pemain 20 tahun itu juga berkontribusi atas gol ketiga dan keempat Timnas Indonesia ke gawang Timur Leste. Limparan ke dalam pertama, Arhan gagas ditepis secara sempurna oleh kiper Timur Leste. Alhasil bola masuk dan dihitung gol bunuh diri pada menit 77. Lalu 2 menit kemudian, Pratama Arhan kembali menunjukkan perannya. Namun, umpan silang Pratama Arhan membuat bek Timur Leste membuat gol bunuh diri via sundulan pada menit 79. Jadi 3 gol akhir Timnas Indonesia merupakan andil dari Pratama Arhan. Paulo Gali. Paulo Gali layak menjadi pemain saling bersinar di laga Timnas Indonesia vs Timur Leste. Bagaimana tidak, ia secara mengejutkan berhasil membobol gawang skuad Garuda ketika Timur Leste justru sedang tertekan.
Paulo Gali dan rekan setimnya memanfaatkan celah saat timnas Indonesia asik menyerang. Dengan memaksimalkan serangan balik yang cepat, Paulo Gali berhasil mengelabui kiper timnas Indonesia, Syahrul Fadil, di menit 35. Tentunya bila mendengar nama Paulo Gali, maka akan teringat kembali kasus pencurian umur pada Piala AFF 15 2019. Kala itu Paulo Gali tampil luar biasa karena mampu mencetak 7 gol dari 5 laga di fase grup dan berhasil menjadi top skor pada ajang tersebut. Kendati demikian, banyak tim dari Asia Tenggara yang meragukan umur Paulo Gali, sebab pada 2018 Paulo Gali sudah membela timnas Timur Leste yang berarti tim senior ketika usianya masih belum 14 tahun.